Media Belanda soroti Elkan Bagot yang tolak timnas makin hancur, sementara Miss Hilgers bela timnas makin naik nilai pasarnya. Sangar, Erick Thohir turunkan U17 di ajang EPA U20. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia. Bek jangkung berdarah Inggris itu tercatat terakhir kali tampil bersama skuad Garuda pada ajang Piala Asia 2023 di bulan Januari tahun 2024 lalu. Sejak saat itu, ia tak lagi mengenakan seragam merah putih, baik di era pelatih Sintayong maupun Patrick Kluivert yang kini menukangi timnas Indonesia. Padahal, sang pelatih anyar, Patrick Kluivert, sudah sempat menghubungi langsung Bagot untuk menanyakan kondisi fisik dan kesiapannya memperkuat timnas. Namun sayangnya, respons dari Elkan tak seperti yang diharapkan publik sepak bola tanah air. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan, ujar Bung Ropan, salah satu pengamat sepak bola nasional saat jeda internasional Maret lalu. Pelatih ingin tahu bagaimana kondisi Elkan, apakah siap untuk membela timnas. Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya. Sikap ini tentu menimbulkan tanda tanya. Harapan awalnya, dengan fokus ke klub, karir Elkan bisa meroket di Liga Inggris. Tapi realitanya justru sebaliknya. Saat ini, Elkan Bagot bermain untuk Blackpool di League One, kasta ketiga Liga Inggris, sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Di awal masa peminjamannya, Elkan sempat tampil cukup menjanjikan, namun sederet cedera membuat musimnya diwarnai kekecewaan. Sejak Agustus tahun 2024 hingga Januari tahun 2025, Elkan 2 kali mengalami cedera serius. Belum lagi, 3 pekan terakhir pun ia kembali menghuni ruang perawatan. Akibatnya, kontribusinya di lapangan sangat terbatas dan performanya sulit berkembang. Media lokal, Blackpool Gazette, bahkan memberikan nilai rendah untuk penampilan Elkan musim ini. Dalam ulasan akhir musim, Bagot hanya mendapat nilai C dari skala A sampai D. Cedera benar-benar menghantui Elkan Bagot dalam waktunya di Bloomfield Road, tulis media tersebut. Bek Ipswich Town ini bermain cukup baik saat mendapat kesempatan, tetapi beberapa cedera yang dialaminya terbukti sangat merugikan. Kini nasib Elkan makin tak menentu. Kontraknya di Ipswich Town akan berakhir pada akhir musim ini, dan belum ada kejelasan apakah ia akan diperpanjang, dipermanenkan oleh Blackpool, atau dilepas bebas transfer. Di tengah ketidakpastian itu, PSSI tetap menunjukkan sikap terbuka dan penuh harapan. Ketua Umum Erick Thohir dalam pernyataannya meminta seluruh pendukung timnas untuk bersabar dan tidak menghakimi keputusan Elkan. "Kami menginginkan Elkan Bagot kembali," ucap Erick Thohir. "Tapi mungkin prioritas Elkan saat ini masih kepada klubnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Saya mohon, para netizen juga jangan menghakimi karena siapa tahu suatu hari nanti Elkan akan kembali. Kini publik hanya bisa menunggu. Akankah Elkan Bagot kembali ke pelukan Garuda dan membuktikan dirinya masih layak jadi tembok pertahanan utama timnas Indonesia? Ataukah ia akan terus fokus mengejar karir di Eropa meski tantangannya tak mudah? Waktu yang akan menjawab." Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, kembali jadi sorotan media Eropa, khususnya dari Belanda. Media Twente Insite melaporkan bahwa nilai pasar pemain keturunan Indonesia Belanda itu terus meroket tajam sejak menjalani debut profesionalnya pada 2020 lalu. Hingga akhirnya resmi membela timnas Garuda. Dalam laporan tersebut, Hilgers masuk dalam daftar pemain termahal di FC Twente. Saat ini, bek berusia 23 tahun itu menempati posisi ketiga dalam jajaran pemain dengan nilai pasar tertinggi di klub Eredivisie tersebut. Semstan sejauh ini jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi. Kemudian ada Michal Sadilek yang saat ini dihargai 8 juta euro. Miss Hilgers dari 6,9 juta euro ke 7 juta euro, tulis Twente Insight. Namun menariknya, kenaikan tajam nilai pasar Miss Hilgers terjadi tak lama setelah ia memulai debut bersama timnas Indonesia. Ia resmi mencatat caps pertamanya bersama skuad Garuda pada tanggal 10 Oktober tahun 2024.
Hanya berselang 4 hari, situs Transfermarkt langsung mencatat lonjakan signifikan terhadap valuasinya. Pada tanggal 31 Mei tahun 2024, Hilgers sempat dinilai 7 juta euro atau sekitar 134 miliar rupiah. Namun setelah debutnya bersama Indonesia, angka itu langsung melejit ke 10 juta euro atau hampir 192 miliar rupiah. Meski kini nilainya kembali ke 7 juta euro, lonjakan yang pernah terjadi tetap menunjukkan besarnya dampak kehadiran Hilgers di level internasional. Jika menengok ke belakang, nilai pasar Miss Hilgers pada awal promosi ke tim utama FC Twente tahun 2020 hanya berada di angka 75.000 euro atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Artinya, dalam kurun waktu 4 tahun, nilai bek jangkung itu melonjak lebih dari 100 kali lipat. Performa Hilgers yang stabil bersama FC Twente menjadi salah satu kunci utama peningkatan ini. Ia telah mencatatkan 100 penampilan bersama tim senior Twente, dan konsisten jadi pilihan utama di lini pertahanan. Sejak dibina dari akademi hingga ke level profesional, Hilgers menunjukkan loyalitas dan kualitas yang diakui publik Belanda. Setelah resmi dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia, perannya juga langsung terasa di lini belakang Garuda. Sayangnya, belakangan ini ia sempat terkendala cedera hamstring yang sedikit mengganggu performanya. Saat ini, kontrak Hilgers bersama FC Twente masih berlaku hingga Juni tahun 2026. Artinya, jika tidak dilepas dalam waktu dekat, FC Twente berisiko kehilangan sang pemain secara gratis 2 tahun lagi. Situasi ini membuat sejumlah klub top Eropa mulai melirik Hilgers. Beberapa nama yang dikaitkan dengannya termasuk Valencia dan Sevilla dari La Liga Spanyol, serta Feyenoord dan klub promosi Serie A Italia, Como. Kenaikan nilai pasar dan meningkatnya perhatian dari klub-klub besar membuktikan bahwa Miss Hilgers bukan hanya penting bagi timnas Indonesia, tetapi juga telah menjadi aset berharga di Eropa. Kini tinggal menunggu langkah Twente. Apakah mereka akan mempertahankan Hilgers hingga kontraknya habis atau melepasnya ke klub yang lebih besar demi keuntungan transfer yang lebih tinggi? Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Kepastian ini diperoleh setelah Garuda Asia sukses menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, untuk pertama kalinya, Timnas U17 berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Pada edisi sebelumnya di tahun 2023, Indonesia memang tampil di Piala Dunia, namun saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Tahun ini, untuk pertama kalinya, tiket ke Piala Dunia benar-benar diperjuangkan di atas lapangan. Sayangnya, langkah anak-anak asuh pelatih Nova Arianto harus terhenti di babak 8 besar usai ditaklukkan oleh Korea Utara. Meski demikian, perjuangan mereka tak sia-sia. Lolos ke Piala Dunia tetap jadi pencapaian besar yang patut dibanggakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung memberikan apresiasi tinggi kepada tim pelatih dan seluruh pemain. Dalam konferensi yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Erick menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian Garuda Asia. Coach Nova membawa sejarah. Untuk pertama kali, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Ini bukan hal kecil. Ini luar biasa, ujar Erick Thohir. Erick juga menegaskan bahwa PSSI memiliki hak prerogatif dalam menentukan masa depan pelatih, namun keputusan itu tidak diambil secara sembarangan. Ia menekankan bahwa semua keputusan berdasarkan data, masukan dari berbagai pihak, dan pencapaian nyata. Prestasi yang telah ditorehkan oleh para pelatih sangat berarti. Kita punya Coach Indra yang bawa emas SEA Games setelah 32 tahun. Coach Shin Tae-yong yang hampir membawa kita ke Olimpiade 2024, dan sekarang Coach Nova membawa tim ini ke level dunia. Semua itu layak kita apresiasi, jelas Erick. Melihat pencapaian besar ini, PSSI tak ingin kehilangan momentum. Erick memastikan bahwa persiapan menuju Piala Dunia akan langsung digenjot.
Salah satu langkah strategis adalah dengan menurunkan timnas U17 di ajang Elite Pro Academy EPA U20. Mulai sekarang sampai Piala Dunia, mereka akan ikut kompetisi EPA U20. Itu penting untuk menjaga performa dan meningkatkan level permainan mereka, tambahnya. Tak berhenti di situ, PSSI juga telah menyiapkan program besar jangka panjang selama 3 tahun untuk membina generasi muda ini. Tim yang tampil di Piala Dunia nanti akan terus dikembangkan dan digabungkan dengan kelompok usia U18 dan U20, untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara rutin. Setelah Piala Dunia selesai, akan dibentuk tim baru untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2026. Tapi tim yang sekarang tetap akan lanjut, bertanding dan berkembang. Ini bagian dari program besar kita, ungkap Erik. Ia juga menegaskan bahwa PSSI tidak ingin keberhasilan ini menjadi kebetulan atau hanya terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah. Targetnya, lolos ke Piala Dunia harus menjadi tradisi, bukan hanya sekadar prestasi sesaat. Makanya kita langsung bicara dengan Coach Nova seusai kekalahan dari Korea Utara. Kita ingin cari cara agar lolos ke Piala Dunia jadi kebiasaan, bukan kebetulan. Kita harus jaga momentum ini, tegasnya. Dengan program berkelanjutan dan dukungan penuh dari federasi, Timnas U17 Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025, dan terus menjadi tulang punggung masa depan sepak bola tanah air.